Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Bapak yang baik, kami datang untuk mempersembahkan hati, sebuah hati yang taat. Bukan hanya suka mendengar firman, tapi kami mau suka untuk melakukannya. Aku berdoa biar setiap yang hadir di online, di onsite, di overflow, semuanya mengalami kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kebenaran Tuhan. Sementara firman disampaikan, ada hati-hati yang dijamah, dilembutkan, ada cara berpikir yang salah yang diubahkan oleh Tuhan. Terobosan terjadi, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Dan setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shout haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Selalu senang ada di keluarga sendiri, dan kita sudah belajar bagian pertama, how to be great in life. Bagaimana menjadi besar dalam kehidupan. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, kita belajar tentang good, lalu kita belajar tentang better, dan kita mau belajar tentang great. Karena good itu dimiliki oleh kebanyakan orang, tapi kita mau hidup di dalam sebuah kehidupan yang Tuhan siapkan, yaitu a great life. Di bagian yang pertama kita belajar mengapa manusia pertama gak bisa mengalami great life yang disiapkan oleh Tuhan. Yang pertama adalah karena mereka tidak menguasai firman. Yang kedua karena mereka tidak mengendalikan diri. Yang ketiga karena mereka tidak berfungsi sesuai perannya di dalam keluarga. Yang keempat karena mereka tidak jujur. Yang kelima karena mereka tidak bertanggung jawab. Jadi sebetulnya kenapa orang gak bisa mengalami great life di dalam pernikahan, di dalam bisnis dan area kehidupan. Ada sebuah masalah yang namanya karakter. Karakter itu banyak banget. Tapi 2 minggu ini kita fokus membahas yang namanya tanggung jawab or responsibility. Langsung masuk ke inti khotbah. Sekarang kita ngerti, iya ya, saya perlu jadi orang yang bertanggung jawab kalau saya ingin menghidupi great life yang Tuhan siapkan. Nah, gimana sih mengembangkan tanggung jawab itu? Yang pertama adalah memiliki visi Tuhan dalam kehidupan kita. Pastor, saya kurang apa? Saya ini visioner. Kalau enggak perusahaan saya enggak maju seperti sekarang. Betul, tapi itu visinya kita. Kita diciptakan Tuhan dengan sebuah visi atau tujuan. Sama seperti kita bikin kursi, yang bikin kursi udah mikir, ini kursi untuk didudukin. Nah, gak ada yang salah kalau kita hidup dengan visi kita. Ini baru di levelnya good. Ini hidup dengan visinya kita. Lalu kita belajar, lihat hidup orang lain, kita terinspirasi, kita punya better vision. Vision yang lebih baik. Ini tetap masih visinya kita. Tapi kita mau hidup dengan visinya Tuhan. Kalau kita mau great in life, kita hidup dengan visinya Tuhan. Saya review sebentar apa yang kita belajar. Visi Tuhan apa sih? Tetap yang jadi pengusaha nggak harus jadi pendeta kecuali panggilan. Yang ibu rumah tangga, yang artis, yang politician tetap di bidangmu. Tapi sekarang kita punya visi Tuhan dalam hidup kita. Saya coba review dan saya kasih beberapa contoh supaya lebih nancep, lebih mantap. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Mainannya bukan hanya lokal, domestik, tapi bumi, earth. Dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, kalau ayat ini disederhanakan, visi Tuhan yang perlu kita miliki itu bisa dipecah menjadi 3. Yang pertama adalah beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi. Artinya apa? Memperbanyak gambar Allah. Kita harus hidup supaya karakter Yesus nyata. Orang bisa lihat Yesus dalam hidup kita. Lalu itu menular ke keluarga kita, menular ke karyawan kita, ke teman-teman kita. Kalau orang kan mereka banyak belum mengerti Allah itu roh. Nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Tapi mereka akan bisa melihat banyak Yesus-Yesus yang ada di kota Jakarta. Emang Yesus ada? Ada. Di mana? Di PIK. Kenapa? Mereka lihat karakter Yesus ada dalam hidup kita. Tes sebentar, lihat kiri kanannya. Sebentar aja. Udah mirip belum?
Belum, karena khotbahnya belum selesai. Nanti lihat selesai kebaktian ini. Gimana ya memunculkan karakter Kristus? Contoh, kita lihat di Galatia 5 ayat 22 tentang buah-buah roh. Ambil 2 contoh aja ya, tentang kemurahan dan kebaikan. Murah hati, disakitin ngampuni. Disakitin pasangan ngampuni lagi. Aduh, harus sampai berapa kali? 70 kali 7 kali. Kalau dihitung dalam 1 hari 2 menit sekali. Ya baru 2 menit. Buat salah lagi, ampuni lagi. 2 menit lagi buat salah lagi, ampuni lagi. Itu kemurahan. Susah ya? Ya kan visinya Tuhan gitu, great in life. Penuh dengan kemurahan. Contoh lain deh. Bapak Ibu Saudara pernah lihat orang yang nakutin gak? Serem, sangar. Dari bayi lahir aja udah sangar, gak nangis. Diliatin dokternya. Aneh bu, anaknya gak nangis, ya memang anak saya cool. Kayak lebih, kita pernah ngalami ketemu orang ngomong aja takut. Lu aja yang ngomong. Tapi ada orang yang menarik gak untuk kita berteman. Lovable. Salah satunya apa? Murah senyum. Latihan senyum sama-sama, yang pakai masker nggak usah, nggak kelihatan. 1, 2, 3. Udah paling manis tuh. Sekali lagi, yang di YouTube juga ikutin. 1, 2, 3. Pak Wibawa ngatur? Enggak, Wibawa tuh bukan karena kita senyum, bukan. Udah, banyak senyum di rumah, banyak senyum di kantor, banyak senyum sama tetangga. Turun kantor, orang udah bukan pintu. Selamat pagi pak. Kantor, pak kopi pak. Senyum lah, boleh kopinya gitu. Terima kasih ya. Bagus sekali ini, gak ada amin. Mulai lihat Yesus dengan senyuman. Ramahlah sama orang, mulai di gereja ini. Kalau ketemu orang di lift tuh jangan diam. Hai, happy Sunday. Bapak namanya siapa? Saya namanya Budi, Bapak namanya Agus. Oh Pak Agus, selamat datang di Gigel. Padahal kita jemaat juga. Salinglah memberi salam, mendahului dalam memberi hormat. Saya udah mulai berasa nih dari depan, nanti kita lihat setelah ini. Lalu kebaikan. Kebaikan. Bapak di sini orang baik gak? Seringkali kita buat baik karena ada apanya. Tapi coba sering-sering tanya gini, ada yang saya bisa bantu? Latihan sama-sama 2, 3. Ada yang saya bisa bantu? Di pesawat udah lihat ibu-ibu naikin itu tas berat ke atas, kita langsung nyari film di pesawat gitu. Musia, tante gak apa-apa saya aja yang angkat. Tas ibu-ibu tuh berat loh, kelihatannya kecil. Mama saya sendiri kadang-kadang, Pak tolong bawain Pak. Papa yang bawain, kalau enggak anak yang bawain. Saya sampai bilang satu saat mah, ulang tahun depan saya beliin tas yang hand carry, yang kayak troli. Nih ya, sekali-kali kita bikin reels bedah isi tas ibu-ibu. Tisu kering, benar? Itu tisu kering bukan yang kecil lagi lu, yang begini. Enggak, soalnya lebih murah kalau beli yang gede gitu kan. Terus tisu basah, apalagi tisu alkohol, semprotan buat di WC, ya daripada bakteri nular. Terus ini apa? Setruman kalau diganggu cowok. Siapa yang mau ganggu tante? Semprotan yang elektrik. Terus apa lagi? Obat mah, lipstick, kaca, apa lagi? Bedak, obat, obeng. Aduh, apa itu mata pencariannya? Obeng. Oke, terus ya buat nyongkel-nyongkel kalau udah spion nganggur. Terus apa lagi? HP, minyak angin, Carter, power bank, yang living, minyak kayu putih, gunting, kompor. Tuh bayangin, kita lihat ibu-ibu kita diam aja. Lagi ngantri ya kan. Tante duluan aja gak apa-apa, saya yang muda naik tangga. Kan kelas. Perlihatkan Yesus mulai dari rumah, mulai dari gereja. Pak titip pesan security diketatin ya. Ini ibu-ibu ini bawa obeng, bawa segala. Tolong dicek ulang lagi.
Memang dalam hadirat Tuhan tuh semua terbuka, ada kejujuran. Yang berikutnya adalah taklukkanlah. Taklukkanlah dalam mempengaruhi dengan kebenaran. Sementara kita banyak dipengaruhi dan ya kan tanya, dibikin survei kan. Kenapa ngerokok? Ya bis teman-teman ngerokok gak enak lah, kita gak ngerokok. Kenapa kita gak pengaruhi mereka? Kok kamu mabok-mabokan? Iyalah semua gue mabok, masa kita gak mabok, gak keren. Belajar berkata tidak terhadap dosa. Contoh lain mempengaruhi dengan kebenaran. Kalau orang tanya bagaimana menurut kamu, bagaimana pendapat kamu, kalau kamu di posisi ini apa yang harus kamu lakukan, jangan netral. Oh gak apa-apa deh kita ikut aja deh, jangan. Kalau menurut saya ya, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Orang langsung lihat kita, wih hikmatnya. Kan firman udah dengar tiap minggu. Kalau orang nanya, kan orang nanya. Kita jawablah firman Tuhan. Jangan pernah takut menyampaikan kebenaran. Bapak Ibu Saudara di sini siapa yang mainan sosmed? Facebook kah, Instagram kah, TikTok? Kasihan ya. Kemarin saya posting filmnya Glenn Fredly, teman-teman yang bikin. Dulu film Indonesia apalagi, Susi Susanti ya. Terus ada Habibie, bagus saya posting aja. Siapa anak konser di sini? Coldplay, Taylor Swift, Ed Sheeran. Oh Tuhan tolong. Nggak ada satu juga, nggak apa-apa, bagus. Saya nonton. Ada yang nggak dapat tiket, yang nggak nonton. Bagus ya, saya foto, saya posting. Tapi yang selalu ada dalam hidup kita, juru selamat, waktu kita sakit dia sembuhkan, waktu susah kita hiburkan, yang setiap minggu kita puji, setiap hari kita puji lewat pujian penyembahan, kita gak pernah posting lagu-lagu itu. Misalnya ada lagu yang kayak gini, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Mungkin waktu kita add story dari Instagram, dari YouTube, ada orang lemah lihat story kita 15 detik hidupnya dibangkitkan. Mempengaruhi kebenaran gak susah, hanya dengan jari. Bapak Ibu Saudara, kita dengar firman kan diberkati. Kenapa gak tulis? Terima kasih Tuhan, ternyata Tuhan mau kasih saya great life. Send. Di story kan 24 jam hilang. Teman-teman nanya, lu ikut apa sih rame-rame? Hidup besar, great life. Itu seminar ceramah, udah minggu depan lu datang, ada seri 2-nya. Gitu aja. Kok susah-susah amat mempengaruhi kebenaran? Kalau dari tepuk tangannya kurang great sih untuk great life itu. Enggak nyindir, oke, pakai contoh sehari-hari. Yang lagi ngikutin serinya Queen of Tears siapa? Banyak deh angkat tangan. Yang minggu lalu ya episode terakhir yang pada nobar tuh sampai nobar loh nonton film Korea. Minggu lalu bukan? Oh minggu ini ya cuma ngecek doang. Bayangin nobar udah siapin tisu loh. Mesti banyak sih tisunya. Kita ikut New Life di Jamah Tuhan sampai nangis-nangis gak pernah posting apa-apa. Gak ada yang salah dengan itu. Saya juga nanya sama salah satu yang posting. Bagus gak filmnya? Pastor juga mau nonton. Tapi setiap hari saya posting kebenaran karena saya tahu Tuhan destined saya untuk punya great life. Salah satunya menaklukkan bumi ini dengan kebenaran. Yang ketiga, ini memiliki visi Tuhan ya. Yang ketiga itu bicara mengenai berkuasalah. Artinya mengelola dengan baik, adil dan bijaksana. Kita akan kehilangan segala sesuatu yang kita gak kelola dengan baik. Bapak Ibu tahu perjalanan GBI Gilgal dari berapa orang pindah-pindah diusir. Kita mulai kebaktian di bawah 200 orang, nambah 2 kebaktian 400 orang. Sekarang jadi kebaktian 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena kita mengelola dengan baik. Itu gereja, apalagi bisnis, apalagi keluarga, apapun yang kita lakukan. Contoh hal kecil ya, di dalam gereja kan ada organisasi. Kami punya staff. Bayangkan kalau gerejanya tambah besar, nggak ada staff yang qualified yang mau kerja. Nah kalau orang kerja di perusahaan biasa, mengharapkan sebuah fasilitas yang baik, penerimaan yang baik, hidup layak. Apalagi orang kerja untuk kerajaan Tuhan. Saya dengan board,
Kita pelajari, oh kalau di industri keuangan sedemikian standarnya. Kalau di industri pendidikan, kesehatan seperti gereja kan gak ada standar. Baiknya kita ikut yang mana? Kita minta tolong konsultan bantu mikirin. Kita mikirin untuk gaji karyawan. Karena mengelola itu harus adil dan bijaksana. Segala sesuatu yang tidak dikelola dengan baik kita akan kehilangan termasuk keluarga kita. Nah banyak kita gak pernah berpikir memiliki visi Tuhan dalam hidup. Karena kita cuma pikir gini, dua visi. Visi untuk diri sendiri dan visi untuk keluarga. Nah ada 5 tanggung jawab kalau bicara mengenai visi dalam hidup. Yang pertama coba kita lihat, ini 5-5-nya kita harus punya. Yang pertama tanggung jawab kepada Tuhan, sering kita lupakan. Ibrani 4 ayat 13 yuk baca sama-sama dengan semangat, kompak 2, 3. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kita jarang mikirin sampai di sini. Ketemu Tuhan, ayo kamu aku kasih talenta nyanyi, dipakai nyanyi gak di gereja? Aku kasih talenta kamu tuh hospitality, kamu pakai gak di gereja? Contoh simpel ya, kita harus siapkan ratusan makanan catering nih. Untuk yang melayani 3 kali, 5 kali kebaktian. Ada guru-guru anak, ada tim praise and worship. Itu bantuin ngatur, distribute. Nanti snacknya apa, lalu makanannya apa, makan pagi apa, makan siang apa. Itu gak gampang mikirannya. Ayo terlibat. Karena kita asik sendiri dengan bisnis kita, asik sendiri dengan kerjaan kita. Kita lupa, kita harus tanggung jawab sama Tuhan. Ini gerejanya Tuhan, kita gak pikirin. Untung Indonesia luar biasa, itu tim yang handle. Ada nasi Hainam, ada nasi gudeg, nasi rames, nasi uduk, nasi bakar, nasi rebus, segala macam. Banyak sekali. Ayo terlibat. Yang punya karunia mimpin, di luar pemimpin yang hebat, satu saat kita akan bertanggung jawab sama Tuhan. Kamu tuh hebat. Kenapa di gereja gak mimpin? Gereja perlu banyak pemimpin. Coba bayangkan ya. Ini kan bicara visi Tuhan kan world, earth, skala besar sekali. Setiap minggu ini kan ada 11.000 orang on site dan online. Saya cek data per hari ini yang melayani itu kurang lebih 1.000 volunteers. Jadi kurang lebih ini cuma 10%. 10% melayani sekian banyak jemaat. Bayangkan kalau semua punya visi yang besar, visinya Tuhan, 90% yang lain terlibat, betapa dahsyatnya gereja Tuhan. Nanti bisa ke lantai 4, bilang begini, saya mau ikut dalam visi Tuhan yang besar, saya mau mulai melayani. Nah itu tanggung jawab pada Tuhan. Nah ini tanggung jawab kepada diri sendiri nomor 2. Saya rasa saya gak harus banyak lakukan karena semua udah pinter. Olahraga, jaga makan, jaga tidur, cek darah setahun 2 kali. Karena ini tubuh kita, kita harus tanggung jawab. Waktu saya selidiki kenapa kita bertiga sakit, salah satunya kita tuh makan ramen ada kerang di dalamnya. Sama sekali kerang, UNIPs ya. Gak tahu kerangnya di mana, pokoknya saya ngomong untuk semua kerang. Waktu saya makan kok udah gak seger. Jadi jangan sampai berhenti makan kerang karena itu ciptaan Tuhan juga. Tapi kalau saya pribadi, saya kemarin ngumpul sama keluarga, saya bilang saya sudah gak mau makan kerang seumur hidup saya. Takut aku. Jadi jaga diri sendiri. Saya tahu, oh saya lemah nih. Langsung kita keracunan, saya gak mau. Ada banyak orang begini, hah ada investasi bagus, kok saya gak tahu sih? Loh kamu gak kasih tahu? Emang siapa kamu, kita harus kasih tahu. Banyak orang gak tanggung jawab untuk dirinya sendiri, gak pernah belajar. Kalau saya tanya langsung, bapak lagi baca buku apa? Ibu lagi baca buku apa? Mungkin kita gak bisa jawab. Tapi kalau lagi nonton film apa? Mau film apa nih? Film komedi, film drama, film seri, Korea, opera sabun, opera shampoo. Tapi ditanya buku apa yang kita baca, kita gak tahu. Saya itu ikutin, bisnis saya masih ikutin. Teman-teman banker saya tuh kirim itu reviewnya Bank Dunia, reviewnya apa. Malam saya baca, oh ini lagi begini nih keadaannya. Ngikutin berita yang ada di Amerika, yang ada di Eropa, yang ada di Sydney, di Melbourne, yang ada di Singapura. Itu saya ada waktu studi, saya bilang ada apa sih di Singapura, ada apa sih di sini. Karena saya harus tanggung jawab untuk diri saya sendiri.
Kenapa nggak maju? Mungkin kita nggak pernah tanggung jawab untuk diri sendiri. Yang keempat, untuk keluarga. Ini kita semua udah nggak perlu bahas. Tapi saya harus make sure setiap saat saya menjadi kepala keluarga yang baik bagi istri dan anak saya. Kemarin di ulang tahun saya, the best gift saya tulis di story saya adalah ini. Dear Daddy, happy birthday. You are the best daddy ever. I'm very lucky to, apa itu tulisannya? To have you as my daddy. Love, Ica. Daddy, daughter, dad, my treat, yes. Oh, saya terjemahkan, maaf. Ya ayah, selamat ulang tahun. Kamu adalah ayah terbaik yang pernah ada. Saya sangat beruntung punya kamu sebagai ayah. Cinta, Ica. Bagi saya, sampai dia berkeluarga, sampai dia bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, sampai maut memisahkan saya dengan istri saya mau bertanggung jawab. Bagaimana kita bisa mengembalakan jemaat Tuhan kalau kita nggak bisa mengembalakan keluarga sendiri. Bagaimana menguasai bumi kalau keluarga sendiri kita nggak bisa kuasai. Di lingkungan dan masyarakat yang keempat, saya ngobrol sama Pastor Hendy, bagian sosial saya bilang, Pastor Hendy yakinkan sekeliling GB Gilgal, daerah-daerah sekitar, semuanya dapat kesejahteraan yang baik. Secara kesehatan, secara gizi, dan hal-hal yang lainnya. Dan juga secara bangsa dan negara yang kelima. Nah ini kita gak pernah mikirin cuma kita dan keluarga. 2 poin doang. Tapi Tuhan mau punya visi yang besar bagi bangsa dan negara. Kenapa tidak bisnis kita pengaruhnya sampai ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. GBI Gilgal kalau lihat YouTube-nya, itu apa ya datanya. Saya pernah dikasih, saya bilang siapa aja sih yang nonton Gilgal? Kita lihatin dari Amerika, dari Eropa, negara mana aja. Bapak Ibu Saudara, lokasi kita di Pantai Indah Kapuk. Tapi GBI Gilgal menghidupi great life yang Tuhan janjikan bagi kita. Sampai ke bangsa-bangsa. Bangsa dan negara gimana ya Pastor? Apa kita harus ikut partai atau mau gimana? Kalau Tuhan suruh ya silahkan. Tapi hal simple, doain aja buat bangsa. Siapa yang tiap hari dengan teratur berkati presiden kita, para menteri, para pejabat yang ada, mereka yang di kepolisian, yang dari angkatan bersenjata, memberkati Indonesia. Saya angkat tangan saya dalam doa, saya bilang aku memberkati hasil laut, hasil tambang, hasil darat, hasil buah-buahan, pertambangan, semuanya saya berkati di dalam nama Yesus. I speak upon this nation. Indonesia aman, Indonesia sejahtera, Indonesia diberkati, Indonesia maju, Indonesia berkembang. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Do you pray for Indonesia? Kita punya Morning with Jesus. Tadi saya baca pengumumannya tanggal 4 Mei. Morning with Jesus. Dengan jumlah jemaat sekian, rata-rata pendoa yang saya dapat report itu 450 pendoa. 450 pendoa, gereja bertumbuh, Indonesia aman, pemilu jalan dengan baik. Bayangkan kalau setiap kita nangkep to have a great life from God. Kayaknya nih saya punya feeling, doa besok, tulis jangan. Ini feeling saya ya, 4.500 pendoa. Dari tepuk tangannya kayak cuma 3.000 deh. 3.000 pendoa, oke. Saya juga tahu diri. 450 yang doa rutin aja cuma sejam. Ini yang kita alami, apalagi kalau semuanya ngerti have a great life, great vision from God. Yang kedua, bagaimana mengembangkan tanggung jawab sih yang Tuhan kasih supaya bertumbuh, mengerti mengapa kita perlu bertanggung jawab. Kita kan suka dengerin kalau orang lagi marah. Gimana sih tuh orang gak tanggung jawab banget. Ke supplier, ke kontraktor. Gimana sih tuh orang gak tanggung jawab banget. Tembok bergelombang-gelombang. Dia pikir laut kali. Retak-retak. Dia pikir vintage kali. Kita marah-marah karena tuh orang gak tanggung jawab. Janji kirim furniture tanggal 2. Nyampainya tanggal berapa? 20. Sama 2 Pak. Ya tapi beda itu. 18 hari. Gak tanggung jawab. Macam mana itu suami tak tanggung jawab? Mereka gak ngerti kenapa mereka perlu bertanggung jawab. Yang pertama kita akan dipercaya. Istri saya sakit, saya bawa ke rumah sakit. Mau cuci tangan, gak ada sabun. Dia tidur,
Saya nggak kuat minta selimut. Kenapa? AC-nya di depan dia kayak jemuran. Itu orang sehat pun jadi sakit. Udah saya tinggal. Bentar lagi saya dapat report lagi. Aduh saya itu dokter jaganya datangnya baunya minta ampun sampai 1 ruangan bau. Yang terakhir dia bilang, sayang jemput saya sekarang. Ada kecoa. Aku sampai teriak-teriak katanya. Saya kan takut anjing. Dia bilang ini, sayang kamu sama anjing aja takut. Tadi saya pengen balas, kamu sama kecoa aja takut. Tapi nggak boleh, hubungan bilateral harus dijaga. Dan satu statement dari istri saya, sayang aku nggak mau ke rumah sakit ini lagi. Simple, nggak ada tanggung jawab, nggak dipercaya. Contoh lagi ya, saya ke hotel, kan ada concierge tuh. Saya nitip barang 3 kali, titipan pertama miss, itu saya sama teman saya. Yang kedua miss lagi. Jadi kan ada tagnya tuh misalnya nomor 423711. Ini saya bilang kartunya mau ngambil. Barangnya jenis apa saya kasih tahu. Nggak ada tuh Pak. Yang ketiga udah dijemput orang. Ada janji meeting. Saya perlu ambil barang itu. Berapa lama datang tuh barang? 40 menit. Sampai saya ngomong sama general manajernya. Kesel gak? Kesel. Waktu kesel bahasa Inggrisnya lancar sekali. Sama how come? Kalau khotbah suka putus-putus. Kalau lagi kesel lancar sekali. Agak males gak kalau tadi itu lagi? Males lah, barang aja hilang-hilang udah 3 kali. Kalau kita pebisnis punya tanggung jawab pasti dipercaya. Bapak Ibu Saudara, siapa yang minggu lalu datang? Kesini. Enggak ngabsen beneran, enggak apa-apa. Kan kadang ada halangan gak ke gereja yang minggu lalu datang. Kenapa minggu ini lagi datang ke Gilgal? Kan poinnya dipercaya. Karena Tuhan kita bisa dipercaya, gitu doang jawabannya. Iyalah, kita mau setia sama Tuhan karena dia bisa dipercaya. Sama, hidup kita juga gitu. Yang kedua, kenapa kita perlu bertanggung jawab? Supaya kita dihormati. Honor itu gak bisa dipaksakan. Kamu hormat sama saya ya? Oh siap. Begitu bosnya keluar, pret. Kan gak bisa. Hormat itu harus lahir dari hati karena kita membangun sebuah tanggung jawab. Papa mama dihormati karena mereka layak dihormati. Suami dihormati karena dia layak untuk dihormati. Karena dia bertanggung jawab. Dihargai. Kenapa kita perlu bertanggung jawab? Karena waktu kita bertanggung jawab kita dihargai. Bayi itu lahir kan telanjang ya. Papa diajarin ngomong. Mama, ayah. Kita beliin baju, kita sekolahin yang bagus, dikasih sepatu, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Mandarin. Kalau dia mau belajar dan bertanggung jawab, dia akan punya nilai dalam hidup. Bapak Saudara, kita gak usah kesel. Kok dia bisa laku ya? Kok dia dibayar mahal ya? Karena dia build yang namanya responsibility dalam hidup. Orang kalau ngundang saya doa, saya diskusi sama sekretaris saya. Kadang saya diskusi sama tim saya, kita perlu terima enggak? Seringkali orang ngundang lewat PA, lewat sekretaris, saya bilang saya mau ngomong langsung sama yang ngundang. Saya bilang kenapa kamu ngundang saya? Apa yang kamu harapkan untuk saya datang dan jadi berkat? Berapa banyak yang hadir, bukan kalau kecil gak mau datang. Kemarin saya diundang cuma berapa, 30 orang aja saya datang kok, karena purpose-nya jelas. Lalu saya bilang demografinya yang hadir gimana? Lebih banyak pasangan muda, keluarga, pelajar, berapa persen umur 30, 40, 20, 30, supaya saya ngerti membahasakannya gimana. Dan saya tanya detail, dan kalau mulai jam 10, sebelum jam 10 saya sudah datang. Saya benar-benar bertanggung jawab, bahkan cuma untuk acara yang datang 30 orang. The same thing untuk bisnis kita, dalam kita berkeluarga. Dan yang terakhir, kenapa kita perlu mengerti kenapa kita perlu bertanggung jawab. Karena dengan bertanggung jawab kita akan lebih kuat. Bapak Ibu, saya punya beberapa teman, secara modal gak banyak tapi bisnis saya bisa maju. Karena mereka selalu on time, quality-nya terjaga. Saya terima telepon, dia bilang thank you ya supportnya, doanya. Ada yang support sekian puluh M. Saya tetap diminta jadi direktur utama. Ada yang suntik begini, ada yang mau jadi partner. Kenapa? Karena mereka bertanggung jawab.
gak punya modal, gak punya kenalan, gak perlu takut. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar di segala tempat. Dia mencari orang-orang yang punya responsibility. Dan yang terakhir, saya selesai di sini. Sampai sini apakah kita belajar sesuatu? Bagaimana mengembangkan tanggung jawab? Simple, melangkah dengan tanggung jawab yang kecil. Matius 25 ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, boleh tolong sama-sama katakan kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Katakan sama-sama besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Daripada ngurusin orang lain, gosipin orang lain, urusin diri kita sendiri. Urusin istri, urusin anak, urusin suami, urusin bisnis kita, urusin gerejamu, kelompok selmu. Kalau kita baca ayat sebelumnya dari Matius 25, kuncinya cuma satu, menjalankan. Kecil dijalankan jadi besar. Saya gak tahu Gilgal 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, saya gak ngerti. Yang saya tahu adalah saya mau fokus menjalankan apa yang ada di depan saya. Saya kasih contoh-contoh kecil dan saya selesai. Kan Tuhan mau kita jadi pengaruh ya. Kalau ketemu orang, kita sering ajak dia makan. Libur bareng yuk, golf bareng yuk, goes bareng yuk, main catur bareng yuk. Tapi kita jarang ajak orang untuk dengar firman Tuhan. Bro, lu kalau weekend kemana? Ya makan bakmi lah, terus tidur lah, goler-goler, main mana anak. Sekali-kali ikut gua dengerin ceramah bagus. Ceramah apaan? Capek kali ceramah. Yang ini beda, seger, terus pulang berguna banget. Kita gak pernah keluar dari mulut kita hal-hal seperti itu. Bapak-bapak di sini udah punya anak, mulai ambil tanggung jawab dari perkara kecil. Kalau anak kita mulai masih kecil, lagunya kita sesuaikan. Ayo, abis makan malam, kumpul sama-sama Dedi. Ngapain Dad? Ayo kita nyanyi. Ku daki, 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 gunung yang tinggi. Ku turun, 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 lembah yang dalam. Istri kita liatin kita, kesambat apa suami gua? Enggak, abis ikut dengar How to be Great in Life. Nah, sekarang Dedi mau cerita siapa yang nanti kalau udah besar pengen berhasil di dalam Tuhan. Aku. Caranya gini, 2 menit aja. Bayangin nyanyi 3 menit, sharing firman 2 menit, doain 2 menit tiap hari. Setahun ada 365 hari. Ada 365 kebenaran yang udah kita taruh dalam hidup keluarga kita. Dia besar, dia ke sekolah ketemu teman-temannya, itu menyebar kemana-mana. Besok Senin pada kerja kan, mulai meeting. Biasa mulai meeting begini. Ini pada telat nih, udah penjualan sepi, lelet. Jangan, senyum. Ingat yang pertama tadi kemudian latihan senyum dulu sama-sama. 2, 3. Bapak Ibu semua, selamat pagi, thank you udah datang di meeting. Kita doa dulu yuk, sesuai kepercayaan masing-masing. Orang lagi kita doa bos, iya kita doa. Ya Tuhan, ini perusahaan punya Engkau, kami hanya menjalankan. Tuhan, Engkau yang melihat bahwa penjualan turun, sepi. Kami gak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi dalam meeting ini kamu minta hikmat. Beritahu kami strategi pemasaran yang datangnya daripadamu. Karena customer, klien, berkat datangnya dari Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu bagi perusahaan kami. Perusahaan yang Tuhan percayakan kami pimpin. Dalam nama Yesus, amin. Tiap hari. Kan gak perlu, mari kita buka Alkitab kita Matius 7 ayat 5. Sharing aja, gak usah pakai ayat, tapi nilai-nilai Bible. Langkah kecil. Daftar. Ministry class kapan sih? Aku mau ikut deh. Grow 101 kapan sih? Aku mau ikut deh. Langkah kecil. Mulai kembalikan pajak dengan benar. Kembalikan perpuluhan dengan benar. Langkah kecil. Bro, banyak yang hari ini diberkati oleh firman Tuhan. Mulai cerita. Orang Indonesia suka cerita.
Bahkan yang harusnya gak diceritakan, dia ceritakan. Temennya udah bilang, "Woy, gue malu loh, gue cuma cerita malu doang, gue malu banget loh. Rahasia lo, konfi." Iya lu kayak baru kenal kemarin aja. Dari ya. Iya, udah ingus lap dulu. Udah gitu dia ganti arisan kan ketemu teman-teman. Teman-teman lagi happy kan. Ada cerita apa nih hari ini? Ada sih. Tapi nanti kita aja ya. Ceritalah dia. Nangisnya dia bisa ikutin. Gue yang dengernya gue gak tahan loh kayak gitu. Gila suaminya. Gue yang dengernya gue gak tahan. Apa gak kejamah semuanya? Terharu dong. Pulanglah ke rumah. Suaminya, "Pi, lu tahu gak? Apa sih ya? Kalau lagi capek, lu harus denger yang ini. Lu harus kalau kayak gitu lu genit-genit lu." Suaminya tahu. Besoknya dia pimpin meeting. Udahlah. Pokoknya tembok aja bisa denger. Daripada nyebarin kayak gitu, sebarkan kabar baik. Doa saya, setiap kita menjadi orang yang punya great life dalam kehidupan. Tuhan berkati, mari bangkit diri sama-sama. Ku berseru, mengangkat tanganku, percaya kau takkan membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatanku, bersamamu ku lewati segalanya. Sementara keyboard main dengan lembut, pejamkan mata kita. Nggak ada yang salah sih, cuma good life. Tapi kita lagi belajar gimana sih having a great life yang Tuhan udah siapkan. Gimana ngembangin tanggung jawab, miliki visi Tuhan dalam hidup kita. Mungkin 20-an tahun kita hidup dengan visi kita. Mulai hari ini hidup dengan visinya Tuhan. Satu saat kita akan bertanggung jawab dengan Tuhan. Ingat baik-baik, saat kita bertanggung jawab kita akan dipercaya, kita dihormati, kita dihargai. Tanpa naikin harga pun, kita mau naikin harga segimanapun orang kan kejar. Karena mereka tahu quality kita. Kita akan dihargai, kita akan lebih kuat. Orang ngejar kita mau invest, mau partner, mau suntik modal, mau beli produk kita. Dan yang ketiga, gak usah mikirin bumi dan dunia, mulai dengan tanggung jawab kecil di depan kita. Aku berdoa, tidak ada satupun yang gagal, tapi semua jemaat Gilgal have a great life yang Tuhan sudah siapkan. Aku minta ini di dalam nama Yesus, dan siap kita yang percaya sama-sama katakan, amin, amin.